Bahkan Pak RT-nya itu mualaf. Dia sempat ini ya jegal ya, kita lagi bangun, wah mau bikin gereja nih, kamu di Cina mau bikin gereja, wah karena dia mualaf kan, dia PNS, dia mualaf. Jadi dia bisa jadi PNS karena dia jadi mualaf, dulunya dia Kristen aktivis di gereja. Terus, wah gegeran tuh, dalam hati saya itu masih sombong ya, dalam hati kamu tak gulung kamu malam ini. Nonem silakan. Nonem, ada nonem? No nama ini siapa no nama ini? Halo. Ya. Halo. 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 Ya, halo. Kedengaran nggak suaranya? Dengeran. Maaf, saya mau nanya nih. Kan kata Pak Pendeta, kita harus diakonia nih buat mereka makan biar nggak ribut gitu. Tapi mohon izin, saya pernah dengar tuh tahun 98 itu bahkan yang menjara itu orang yang sering kita bantu sendiri itu, Pak Pastor. Yang menjara siapa? Gimana? Jadi kan tahun 98 tuh waktu lagi penjarahan. Jadi orang yang kerja sama, ibaratnya sama si A ini, dia juga menjara rumah si A ini, padahal dia yang beri makan buat keluarga dia. Itu gimana ya, Pastor ya? Ya, tapi kenapa dia sampai menjara bosnya sendiri? Ya, itu. Biasanya bosnya itu jahat sama dia. Saya nggak? Saya kurang tahu, makanya saya butuh bertanya gitu. Ya, ini kultur orang Jawa ya, di Pulau Jawa ya. Ya. Pagar batok lebih tebal dan lebih tinggi dari pagar tembok. Itu kultur Jawa, filosofi Jawa. Ya. Orang Jawa itu, orang di Pulau, sebenarnya itu kultur Nusantara juga ya. Kalau kita berbagi makanan kita, mereka nggak akan jahatin kita. Yang membuat mereka marah, ya, karena kita nggak adil sama dia. Jadi mungkin sudah ada dendam sebelumnya. Jadi kesempatan. Oh, dendam yang nggak, yang tiba-tiba keluar gitu. Iya, karena itu kulturnya orang Jawa begitu. Jadi, tapi kalau kultur Islam, ya Allah Akbar, mau kamu kasih makan nggak urusan, pokoknya kafir, nggak urusan ya, orang Islam mah begitu. Tapi kalau orang Jawa asli, orang Nusantara, orang pribumi asli Nusantara, yang tidak ngikutin ajaran Islam, tapi mengikutin budaya Nusantara, pagar batok lebih tebal dari pagar tembok, dan lebih tinggi daripada pagar tembok. Contohnya keluarga saya sendiri, ya. Kami tinggal di desa, dari dimusuhin, dari saya mau dikeroyok itu ya, sampai papi saya mau pasang badan. Sampai orang-orang desa itu, ketika papi saya meninggal, semua orang desa itu yang ngelayat, itu dari ujung berapa kilometer loh. Saya sendiri waktu tinggal di desa, ya, saya kan jadi misionari, saya tinggal di desa, di Ngawen. Rumah saya nggak pernah tak kunci loh. Kalau saya pergi keluar kota, rumah tak kunci, tak titipin tetangga. Nih, dijaga sama mereka loh. Oh, ya. Nah, artinya apa? Padahal Islam, mereka bukan Kristen, tetapi Islam yang abangan. Mereka ada apa namanya, ayat kejawen begitulah. Mereka yang jaga rumah kami. Bahkan Pak RT-nya itu mualaf. Dia sempat ini ya jegal ya, kita lagi bangun, wah mau bikin gereja nih, kamu di Cina mau bikin gereja, wah karena dia mualaf kan, dia PNS, dia mualaf. Jadi dia bisa jadi PNS karena dia jadi mualaf, dulunya dia Kristen aktivis di gereja. Terus, wah gegeran tuh, dalam hati saya itu masih sombong ya, dalam hati kamu tak gulung kamu malam ini. Mau tak gulung gitu ya, terus gembala saya bilang janganlah, coba kamu pikirkan yang bisa. Terus saya pikir iya ya, terus saya bawain pompa air sama dia. Kebetulan desa itu butuh pompa air, RT-nya itu. Pak, saya punya 2 pompa air masih baru, yang satu mau tak pakai, yang satu kekecilan. Saya butuhnya yang besar, karena kebutuhan kita buat macam-macam itu kan. Bisa dipakai nggak buat di desa? Oh mau, bisa. Wah, langsung itu dari mulut ke mulut, lalu warga desa itu baik sama saya. Lalu pembangunan itu teruskan, padahal anak dan anak-anaknya itu kumpulnya di rumah saya.
Makanya saya nggak pernah kunci rumah saya. Pagi, siang, malam anak-anak itu kumpulnya di bawah karena rumah saya rumah panggung. Ya, rumah saya Ya. rumah panggung. Sebentar ya, kayaknya saya masih punya deh ini ya. Kayaknya saya masih punya simpen ininya. Mana ya? Evangelization. Saya masih punya nggak ya? Nah, ini masih punya nih ya. Nih. Dijaga loh sama. Jadi yang penjarahan itu terjadi karena si bosnya itu pasti nggak benar. Tapi ya. Nah, itu ya. Ini baru jadi nih ya, masih ada bangunan begitu, ini baru jadi. Di bawah itu anak-anak buat belajar itu. Ya, anak-anak buat belajar itu semua volunteer-volunteernya ya. Rumah panggung rumah saya dulu di desa ya. Nah, ini anak-anak lagi belajar. Di atas ini ya, semua pakai laminate semua ya bawahnya itu ya. Oh, anak-anak senang dingin ya, tempat kita dingin, coba bayangin, enak banget kan. Nah, itu semua anak-anak bawah. Ini miracle tuh waktu kecil tuh. Ya, yang kuning pakai kaos kuning itu miracle waktu masih kecil tuh. Waktu mereka belajar dia gangguin. Anak-anak desa ini belajar. Nah, mereka semua yang jaga rumah saya. Ya, nggak ada satupun barang itu hilang, padahal televisi ada barang-barang semua itu ada di rumah semua, nggak ada yang hilang loh, ya kan, gitu ya. Oke Ya Pak Pastor. Jadi tetap percayalah ya, kebaikan hati itu bahasa ya, diakonia itu adalah bahasa kasih, bahasa yang bisa diterima oleh semua orang. Makanya dilarang keras waktu diakonia Anda bawa atribut Kristen. Nggak boleh ya, bagi-bagi traktat nggak boleh ya. Ya, saya ingatkan sekali lagi teman-teman yang bagi-bagi traktat nggak boleh ya, waktu diakonia nggak boleh bagi traktat. Anda tidak boleh pakai atribut saya cinta Yesus, begitu nggak boleh. Terus di dalamnya dikasih ayat-ayat, nggak boleh ya. Tolong semua koordinator dicek ya, tidak boleh bagi-bagi flyer. Ya, tidak boleh bagi-bagi flyer, tidak boleh bagi-bagi traktat, tidak boleh bagi-bagi Alkitab, tidak boleh pakai atribut Kristen, tapi juga jangan pakai jilbab. Wah, nggak boleh juga. Ya, waktu itu ada yang pakai jilbab ya, nggak boleh. Kita nggak boleh pakai atribut agama. Ya, makanya namanya Damaris Pancasila. Itu ya. Oke, terakhir Pak Putih, silakan. Salam semuanya. Shalom Pak Pendeta Putih. Iya, saya nih OTW ke Surabaya nih dari Ngawi, udah beres-beres. Ketemu sama ini ya, papanya Dr. Sostenes ya. Iya, saya lihat tempatnya yang untuk bikin tenda, Pak. Iya. Iya. Itu nanti kita mau bikin mobil itu sebelum jadi kapal, kita mau bikin armada mobil dulu. Ya, mobilnya udah selesai itu satu, Pak. Iya. Tinggal obat-obatan aja tuh, obat-obatan. Nah, jadi sebelum jadi kapal, kita mau jadi mobil dulu. Nah, cuman saya belum sempat telepon Pak Dr. Regen sama, jadi kita nanti perlu Pak HW, Dr. Regen, Dr. Sostenes, Dr. Andrihat, nanti kita meeting dulu ya berlima. Meeting dulu berlima sama Dr. Vivina. Terus begitu udah mateng, proposalnya dibikin, terus diajukan ke Penatua. Jadi nanti Pak Dr. Regen pegang di barat, Dr. Sostenes pegang di timur, gitu. Jadi mobil itu bunyinya hibah, Pak. Iya. Nah, karena surat-suratnya kan semua lengkap. Mobil itu mobil masih baru, masih dibungkus plastik. Kemudian kilometer baru sekitar belum sampai 1000 ya. Tapi kemudian dihibahkan resmi. Jadi sudah dihibahkan resmi, sudah balik nama, surat-surat dibayar oleh yang hibah. Ini tinggal isi-isi dalamnya untuk kerja udah beres semua. Tinggal obat-obatannya aja. Jadi kita tadi sudah bilang Dr. Sostenes coba list obat-obatnya biar bisa mulai kerja jalan rutin ya. Tapi baiklah Pak. Jadi memang kadang-kadang orang kan terpukau juga kita. Tiba-tiba Pak Paul manuver sebaiknya dimulai dengan bukan ambulan, rumah sehat ini ya. Ya, dengan tenda-tenda itu, habis tenda-tenda kita pakai mobil. Karena tenda-tenda itu kan sambil kasih makan, kita bisa standby di sana kan, bikin posko kan.
Terus ada mobil yang jalan, Persis, Pak. gitu. Jadi makanya yang gini-gini kan lucu kita, Pak. Bapak baru ngomong, berkatnya udah nyambar semua. Jadi Luar kemudian biasa kan? mengenai hal-hal begini, maaf kata sebenarnya bapaknya Dr. Sestres juga bahagia ya. Kenapa begitu cepatnya semua berjalan ya? Tapi kita ya biarin aja lah. Mereka dengar juga cemooh-cemooh, tapi sebenarnya nggak ngefek sama kita, Pak. Kita sudah tinggalkan debu itu, kita harus maju terus. Jadi hebat juga nih papanya Dr. Sestres ya. Jangan justru kita manfaat cemooh-cemooh itu jadi sambuk sama kita supaya lebih sungguh-sungguh lagi melakukan beban yang Tuhan berikan kepada kita ini, visi ya. Kita tangkap visi itu, kita buahi visi itu, dan Tuhan yang akan siapkan provisi. Wah, mantap kali, Pak. Terus lanjut, water sign out ya. Sebentar ya, ini saya sambil siapkan. Pak Putih. To sign out, Pak. To sign out ya? Putus, ya. Netnya nggak bagus. Oke, ini saya sambil tampilkan ini ya, tampilkan demarkasi ya, rekening Pak Thomas ya. Mana nih rekeningnya Pak Thomas? Ini ada 2 soalnya nih. Nah, ini yang Desember ya. Desember. Begini ya yang dimaksud ya Pak Putih, Pak Santiamer. Yang laporannya begini. Ini kan memang baru dibikin rekeningnya kan ini ya. Tanggal 27 saldo awalnya ya tentu saja 0 karena baru dibikin tanggal 27 Desember rekening ini ya. Terus ada masukan ya, terus ini ya. Kalau ada pertanyaan nanti Anda bisa langsung ke Pak Thomas Tejo ya. Setiap hari selalu ikut doa fajar Pak Thomas Tejo itu. Nah, terus kita masuk ke yang demarkasi Januari. Januari. Saldonya Desember kemarin 8 juta. Terus ini ada tambahan terus ya. Ini memang targetnya adalah untuk bikin saung ya. Nanti saungnya saya tunjukkan. Saungnya nanti saya tunjukkan. Jadi masih biaya untuk saung masih kurang sekitar 10 jutaan lebih ya, sekitar 15 jutaan kalau nggak salah kurangnya itu. Ya, sudah jadi masuk mutasi DPT 23 juta, sudah dipakai 23 juta ya, ini saungnya ya. Itu ya. Nah, ini saungnya saya tunjukkan sebentar. Saungnya itu bentar. Saung mana? Saung salah. Sebentar ya, saya ini aja biar cepat. Ya, ini sekalian buat pertanggungjawaban ini. Oke, jadi saya nggak punya utang ya. Kalau yang rekening Pak Bahtiar, ya tanya sama Amin Wijaya, kan dia yang nyebarin rekening Bahtiar, bukan saya. Ya, nah, memang saya suruh bikin, tapi kan waktu itu kita nggak jadi pakai. Jadi kalau Anda mau tanya rekening Bahtiar belum dibuka, kamu tanya sama Bahtiar dengan Amin Wijaya, jangan tanya saya, karena kita nggak pernah buka rekeningnya Bahtiar di sini. Nah, ini saungnya ya.
kurang lebih 15 juta katanya ya. Ini ukurannya gede ya, 10 kali 10 ya. Ini rencananya untuk ngajar ya. Gitu ya. Luar biasa nih marturianya. Kita nanti masuk bukan cuma ke Baduy, tapi masuk ke Kaharingan. Kita nanti masuk ke Kubu ya, suku Kubu yang di Jambi itu. Kita masuk ke Samin, kita masuk ke pedalaman-pedalaman ya. Nanti kita masuk dengan ini. Ini untuk marturia kita, penginjilan ke suku-suku pedalaman. Haleluya. Oke, kita harus sudahi. Sudah. Kita sudahi, tapi Pak Putih tadi tersign out. Pak Putih sudah masuk belum? Belum, Pak. Belum ya, tersign out ya. Ya. Oke, kita akan tutup di dalam doa.